Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu bagaimana rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Pada tahun 1596, pasukan Belanda mendatangi Indonesia. Pada awalnya, tujuan mereka adalah untuk berdagang rempah-rempah. Oleh karena itu, kedatangan mereka pun disambut baik oleh rakyat. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Belanda berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Perlakuan bangsa Belanda yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan mudah terpecah belah. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan memulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia. Jepang melakukan propaganda dengan gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan. Pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Para pemuda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Akhirnya, para pemuda dan golongan tua menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan proklamasi Indonesia. Jumat pagi tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Keadaan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Jepang telah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui gerakan non-blok pada saat terjadinya Perang Dingin. Setelah kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dan dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Pada 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika atau organisasi semi-militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Kolonel Sudirman menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh terkurung. Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada penduduk untuk mengosongkan daerah Bandung. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung. Sebelum ditinggalkan, Bandung dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain, kebijakan uang Republik Indonesia, mengadakan konferensi ekonomi, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos, membentuk Badan Perancang Ekonomi, dan menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Anak-anak, kalian tentunya tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia didapat dengan pengorbanan para pejuang Indonesia pada waktu itu. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Saat berada di lingkungan rumah, yang perlu kita lakukan adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, juga rajin membantu orang tua. Pada saat kita berada di sekolah, apa yang kita lakukan? Antara lain, giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmah, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang para pahlawan, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, serta toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kita adalah anggota di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memaknai proklamasi kemerdekaan. Antara lain dengan cara bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Anak-anak, alhamdulillah kita hidup pada masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Itu pun hanya kaum laki-laki saja.
Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan. Sebelum merdeka, kebijakan para penjajah amat membuat rakyat menderita, seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa, menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Rakyat Indonesia bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, warga negara pun dapat ikut serta. Kesejahteraan dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, anak-anak, supaya lebih memahami, pelajari kembali buku pena 6A, tema 2, muatan IPS. Halaman-halamannya sebagai berikut. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.